Puji Tuhan, selamat malam teman-teman yang akan bergabung. Zoom online kami, pembelajaran masih di 1 Korintus. Sebelum kita mulai, kita akan bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Pujian syukur kami naikkan kepadamu Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih atas anugerah-Mu yang begitu besar buat kami Tuhan. Hingga kami boleh ada sampai saat ini, kami tahu ini semua karena kemurahan-Mu. Saat malam hari ini kami berterima kasih, masih Engkau ingatkan kami, Engkau berikan kami semangat untuk kami belajar firman-Mu. Engkau berikan kami kerinduan untuk kami mengerti pembelajaran firman-Mu. Tuhan, tolong kami, berikan kami hikmat, roh pengertian daripada-Mu, biar apa yang kami pelajari itu tidak lalu begitu saja, itu tidak menjadi sia-sia Tuhan, tapi boleh kami hidupi dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami memohon belas kasihan-Mu Tuhan Yesus, mampukan kami. Kami berdoa buat teman-teman kami, gerakan hati mereka Tuhan, biar mereka mau bergabung dalam online kami. Mungkin mereka, waktu mereka tidak tepat Tuhan Yesus, mereka boleh melihat di offline Tuhan, rekaman yang ada Tuhan juga tolong berkati kami semua. Biar firman yang diberitakan ini tidak menjadi sia-sia, tapi boleh menjadi berkat, menjadi rema dalam kehidupan kami. Itu boleh berbuah-buah lebat dan boleh berdampak dimanapun kami berada. Kami serahkan hamba-Mu yang akan memberitakan kebenaran firman-Mu. Tuhan urapi, Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan, hikmat-Mu terus menyertai hamba-Mu, biar melalui hamba-Mu Kau pakai menjadi alat-Mu untuk memberitakan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mulai pembelajaran kami malam ini, dan kami peralaskan doa kami hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat malam, Niar yang ada di Bali. Terima kasih masih bisa bergabung dengan kami. Kita akan membahas 1 Korintus 13 ayat 1 sampai dengan 7. Saya akan bacakan. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna, dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya. Tidak ada faedahnya bagiku. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Amin. Kita bersyukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Anugerahnya besar, anugerahnya limpah. Kita percaya lewat pembelajaran kita malam hari ini, terus hidup kita diubahkan. Terus firman itu punya dampak, punya pengaruh bagi kita. Memang kalau kita mau awali sedikit pembelajaran kita malam hari ini, kita kadang heran. Firman Tuhan dikatakan berkuasa. Tapi seringkali yang kita dapati hidup kita begini-begini saja. Setelah banyak dengar khotbah, baca renungan, bahkan
kita yang mendalami Alkitab, kita kadang-kadang heran. Heran dalam arti yang negatif. Kok hidup kita begini-begini saja saat kita terima firman yang penuh kuasa itu? Tentu menjadi kerinduan kita saat kita dalami 1 Korintus khususnya 12 sampai 14, banyak pencerahan-pencerahan yang kita dapat sehingga sungguh di kemudian hari masa depan kita, masa depan yang sungguh-sungguh lebih dan lebih lagi firman nyata kuasanya, dampaknya, efektivitasnya di dalam hidup kita ini. Puji Tuhan. Kita memasuki nomor 3 di daftar isi dari buku kita ini, jalan yang lebih mulia. Jalan yang lebih indah, mengagumkan. 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 13. Puji Tuhan. Pasal yang paling banyak disukai oleh orang Kristen. Pasal favorit. Tidak heran, ayat-ayat dalam pasal ini termasuk yang paling sering dikutip oleh orang Kristen. Namun di sisi lain, karena paling sering dikutip, itu pula yang menyebabkan ayat-ayat di pasal 13 ini termasuk dalam golongan ayat yang paling sering dicomot dari konteksnya. Diambil satu ayat, diartikan keluar atau tidak sesuai dengan konteksnya. Karena itu di awal ini, kembali kita diingatkan, memasuki pasal 13, kita diingatkan 1 Korintus 12 sampai 14 itu satu kesatuan. Satu konteks yang nggak boleh dipisahkan. Saat memisahkan ayat-ayat di 3 pasal ini, kita akan kehilangan konteks. Kita akan menafsirkan, coba kita tafsirkan secara dalam, tetapi nggak cocok. Saya dapat gambaran, ilustrasi adalah seperti saat seseorang atau beberapa tukang itu menggali air di musim kering yang baru saja kita lewati. Saat digali semakin dalam oleh biasanya 2 tukang, ada saatnya ujung dari tiang itu yang untuk mengebor itu menemui batu. Di situ mentok. Nah, itu bagi saya gambaran. Saat kita tidak menafsirkan sesuai dengan konteks, itu seperti menggeser dari titik yang seharusnya nggak ketemu batu. Seharusnya kan bisa mencapai kedalaman 20 meter saat dibor tanah itu. Tapi jika ketemu batu, akhirnya hanya di 5 meter. Dangkal penafsiran kita. Tapi saat bisa sesuai dengan konteks, semakin tinggal kita saja. Semakin kita belajar secara benar, kita akan semakin dalam. Kita percaya
1 Korintus 13 itu mengandung kekayaan yang luar biasa. Beauty yang dahsyat. Kekuatan dan keindahan yang luar biasa. Nah, kita bisa maksimal menikmati keindahan dan kekuatan dari ayat-ayat ini hanya saat kita punya konteks yang tepat. Seperti saat si tukang pas titiknya akan mencapai air yang paling banyak 20 meter mungkin. Sampai ke titik di mana air paling banyak. Kalau hanya 5 meter mungkin ketemu air, tapi sedikit. Itulah kedangkalan penafsiran saat dicomot dari konteks, dibawa keluar dari konteks, melebar. Kita tentu saat kita terus dalami firman, kita nggak mau seperti itu. Kita mau apa yang disediakan oleh Roh Kudus, makanan, minuman yang tersedia di pasal 13 ini, kita terima maksimal. Kita nikmati secara maksimal. Karena ada penyataan-penyataan pewahyuan baru yang disediakan oleh Allah Roh Kudus di 1 Korintus 13. Puji Tuhan, puji Tuhan. Biar kita mau dalami ayat-ayat ini sesuai dengan konteks, puji Tuhan, sehingga sungguh dan sungguh maksimal apa yang Tuhan siapkan lewat ayat-ayat di 1 Korintus 13 ini. Penafsiran yang ngaco umumnya dilakukan dengan membandingkan atau mempertentangkan kasih dengan karunia. Atau lebih luas, mempertentangkan karakter dan karunia. Saat penafsiran sampai ke poin itu kan udah ngaco. Paulus nggak ada sama sekali kepikiran untuk mempertentangkan kasih dengan karunia Roh Kudus. Jelas sekali saat kita baca ayat 14, pasal 14 ayat 1. Nggak ada sesuatu yang dikontraskan, ditubrukkan antara karakter atau kasih dan karunia Roh Kudus dalam hal ini. Nubuat yang paling diagungkan atau dibanggakan oleh Rasul Paulus. Paulus nggak sedang mempertentangkan, nggak ada di pikiran Paulus mempertentangkan. Karena itu saat ada penafsir, menafsirkan, Paulus di pasal 13 sedang mempertentangkan kasih dan karunia. Itu kesalahan yang ngaco banget. Karena nggak lihat konteks. Karena nggak tepat konteks didalami, dipelajari. Puji Tuhan, puji Tuhan. Kita tentu nggak mau seperti itu. Kita mau belajar dengan tepat dari sumber-sumber yang terpercaya dan di dalam ketergantungan akan Roh Kudus. Puji Tuhan. Justru malam hari ini kita akan melihat bagaimana kasih melengkapi, kasih menjadi dasar. Saat kasih diutamakan, maka yang lain-lain, dalam hal ini karunia-karunia Roh Kudus, itu bermanfaat. Saat digabungkan secara tepat, karunia dan kasih itu luar biasa. Karena itu saat ada orang berkata, lebih penting mana kasih atau karunia, karakter atau karunia.
Dua-duanya penting. Nggak ada yang nggak penting. Dua-duanya dibutuhkan. Memang kasih lebih utama. Tetapi dua-duanya dibutuhkan oleh gereja. Saat kita berkata kasih yang lebih penting, karunia kita nggak kejar, kita sedang mengabaikan apa yang Roh Kudus sediakan. Dia sudah sediakan melimpah. Seperti perumpamaan yang Tuhan Yesus sendiri berikan. Pesta perjamuan, pesta perkawinan sudah disiapkan. Makanan melimpah, diundang datang. Dikasih undangan, nggak mau datang. Mirip-mirip kita. Kalau kita mengabaikan karunia Roh Kudus. Bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk sungguh melengkapi. Puji Tuhan. Segala hormat kemuliaan bagi Tuhan. Ini kita belajar kurang lebih sebagai pendahuluan malam hari ini. Sebelum masuk, ada 2 poin yang penulis buku referensi kita ini berikan. 2 hal yang perlu kita mengerti sebelum membahas lebih lanjut pasal 13 ini. Pertama, oleh karena susunan kata yang indah bagai puisi, karena susunan katanya puitis, kita mudah untuk berpikir bahwa kasih itu bersifat abstrak. Sesuatu yang nggak bisa didefinisikan atau diukur secara jelas. Sesuatu yang hanya merupakan ide. Itu yang kita belajar pertama. Untuk lebih lanjut, sesungguhnya bagi Paulus, kasih itu jelas dan nyata. Kasih itu memiliki bukti yang sangat nyata, yaitu saat Allah mengirimkan anaknya yang tunggal untuk mati bagi manusia. Bagi Paulus, kasih bukanlah sekadar ide, bahkan bukan juga sekadar motivasi. Kasih adalah tindakan nyata. Saat kasih tidak disertai tindakan, maka pada hakikatnya itu bukanlah kasih. Ini yang pertama. 2 hal atau 2 poin yang perlu kita ingat. Kedua, kita sudah ulang-ulang ini, kasih tidak diposisikan untuk bertentangan dengan karunia-karunia Roh Kudus. Paulus di sini memberikan penegasan bahwa hanya di dalam tindakan kasih, semua karunia-karunia Roh Kudus berfungsi sebagaimana mestinya. Sebagaimana dikehendaki, dimaksudkan oleh Roh Kudus. Kasih sebagai kebutuhan kita semua, murid-murid Kristus. 13 ayat 1 sampai 3. Kita sudah baca tadi bagaimana Paulus membuka pasal 13 ini dengan begitu cantik. Tentu kita percaya ini karya Roh Kudus lewat Rasul Paulus. Sedemikian cantik. Kata-kata yang sering
dikutip, dibacakan dengan sangat puitis, khususnya dalam pernikahan-pernikahan. Bisa ayat-ayat ini dibacakan sangat amat indah. Puji Tuhan, puji Tuhan. Ayat 1-3 ini. Puji Tuhan. Berulang-ulang di 1 Korintus ini, kita masuk ke pendahuluan ayat 1-3. Di surat 1 Korintus, berulang-ulang Paulus membandingkan dua kontras tentang dewasa rohani. Tentang apa itu dewasa rohani? Di sisi satu, Paulus tunjuk apa itu dewasa rohani menurut jemaat Korintus. Kontrasnya Paulus jelaskan, yang benar nih seperti ini. Paulus mempertentangkan pengertian rohani yang baik versi jemaat Korintus dan versi sorga yang Paulus terima dari Roh Kudus. Berkali-kali kita sudah belajar, termasuk di ayat-ayat yang akan kita baca. Ayat 1-3. Paulus membandingkan, mengkontraskan, mempertentangkan versi Korintus, versi jemaat Korintus dengan versi Roh Kudus. Di bagian ini, Paulus tegaskan bahwa yang membuat seseorang dewasa rohani, seseorang punya rohani yang baik, kualitas tinggi, itu bukan bahasa roh, bukan juga hikmat, bukan juga pengetahuan yang lebih. Tentu saat kita bicara tentang pengetahuan, kita yang sering belajar, kita memiliki pengetahuan yang bisa dikatakan jauh lebih banyak daripada orang-orang di sekitar kita. Saat kita nggak mengerti bagian-bagian Alkitab dengan benar, kita ini termasuk orang-orang yang rentan terhadap salah paham tentang dewasa rohani. Kita termasuk orang-orang yang rentan nih. Kita orang-orang yang rentan terhadap virus sombong rohani. Kita ini rentan banget. Tanpa punya hubungan yang baik dengan Roh Kudus, dengan sendirinya kita nggak punya antibodi untuk nolak virus sombong itu. Saat pengetahuan kita bertambah, virus sombong itu harus dilawan dengan antibodi, hubungan yang dekat dengan Tuhan, penuh kasih, erat, intim dengan Kristus. Itu aja antibodi kita. Sehingga kita bisa banyak tahu, tapi hati ini tetap rendah hati. Puji Tuhan. Sekali lagi, Paulus di bagian sisi sini tegaskan. Rohani yang baik, rohani yang dewasa, rohani yang tumbuh itu faktor utamanya bukanlah bahasa roh, hikmat, dan pengetahuan, tetapi kasih. Kasihlah yang seharusnya menjadi ekspresi utama dari setiap orang yang telah menerima kasih di Kalvari. Itu yang menjadi pendahuluan di ayat 1-3. Puji Tuhan.
Kita lihat ayat 1 sampai 3. Ayat 1. Paulus mulai membandingkan kasih dengan standar rohani tinggi yang dipahami atau dipegang oleh jemaat Korintus. Bagi jemaat Korintus, berbahasa roh itu faktor utama kedewasaan rohani. Faktor utama pesatnya pertumbuhan rohani. Karena itu Paulus bilang, sekalipun aku mahir, ahli, cakap berkata-kata dengan semua bahasa manusia, bahasa malaikat, tapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang, canang yang gemerincing. Konteks yang membuat kita paham atau yakin banget bahwa berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat itu menunjuk pada bahasa roh. Meskipun di ayat ini, di ayat 1 ini, nggak disebut secara langsung oleh Paulus. Tapi karena kita tahu konteks, 1 Korintus 12 sampai 14, kita yakin yang ditunjuk Paulus oleh ayat 1 ini bahasa roh. Jadi kita dapat katakan, kita bisa parafrasekan, sekalipun aku ahli berbahasa roh, aku bisa seperti di loteng Yerusalem, misalnya berbahasa Tionghoa saat saya berbahasa roh, atau bahasa malaikat, bahasa kepada Allah langsung. Kita sudah bahas kemarin. Tetapi jika aku tidak punya kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang. Dalam bahasa lain, gong yang berisik. Itu mengingatkan kita pada gangguan keamanan. Berisik. Kita terus dihadapkan dengan isu toa di masjid-masjid. Bagi kita itu mengganggu, bagi minoritas itu mengganggu nyamannya kita. Demikian pula berbahasa roh, berisik saja itu saat tidak ditafsirkan. Saat kita punya kasih, kita akan menahan diri untuk berbahasa roh. Kita nggak akan keasikan sendiri dalam berbahasa roh. Karena ya tahu benar, paham benar. Sekadar berbahasa roh, orang kiri kanan nggak mengerti, nggak terbangun imannya. Sedangkan kita beribadah untuk membangun sesama. Itu impian kita, harapan kita, keinginan kita membangun sesama. Sedangkan saat saya asik berbahasa roh sendiri, itu nggak membangun sesama. Saya hanya seperti gong, dong, 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 yang membuat pusing orang kiri kanan saya, tapi tidak memberkati mereka. Karena itu tentu kita mau belajar menahan diri berbahasa roh, lebih banyak berbahasa roh di rumah, dan di sisi lain, nggak cuma diam tentunya, kita ingin dan ingin, minta dan minta. Khususnya saat kita dalam konteks zaman now, zaman kita ada, situasi di mana kita ada saat-saat ini, saat kita diberi atau ditunjuk untuk berdoa, itu merupakan kesempatan untuk kita benar-benar minta Roh Kudus pimpin saya berdoa. Sehingga bukan hanya mengulang-ulang pokok doa, rutinitas
seperti mantra jadinya. Diulang, katanya sama, susunan habis doa untuk keluarga, untuk pekerjaan Tuhan, untuk negara dan bangsa, terus pola seperti itu. Membosankan. Minta, ingin damba-dambakan agar Roh Kudus tuntun pikiran kita dan kata-kata kita dalam saat kita berdoa. Bukan berarti harus panjang. Satu kalimat mungkin, tapi itu benar-benar dipimpin Roh Kudus yang mendengar satu atau dua, tapi benar-benar diberkati oleh doa yang kita panjatkan. Itu aplikasi yang dapat kita peroleh dari ayat 1 ini. Kita melengkapi bahasa roh kita dengan keutamaan kasih. Bukan berarti kita nggak berbahasa roh, nggak boleh berbahasa roh. Bukan itu poinnya. Puji Tuhan, kita habiskan dulu ayat sampai ayat 3 sebelum kita diskusi. Puji Tuhan. Ayat 2, Paulus memperluas bahasan dengan menyertakan beberapa karunia yang Paulus daftarkan di ayat 8 sampai 10 dari 1 Korintus 12:9, karunia Roh Kudus. Paulus menambahkan di sini nubuat, mengetahui segala rahasia, hikmat, memiliki seluruh pengetahuan, iman. Jadi ada 4 ya. Nubuat, karunia berkata-kata, hikmat, karunia berkata-kata pengetahuan, dan karunia iman. Paulus mengutip atau mengambil 4 dari 9. Salah satu bahasa roh di nomor atau di ayat 1. Sekalipun karunia-karunia Roh Kudus ada di hidup kita, kita bisa menyembuhkan orang, kita bisa bernubuat bahkan di bagian ini. Tapi jika tanpa kasih, itu pun Paulus katakan sama sekali tidak berguna. Ayat 3, sebelum kita diskusi, diperluas lagi. Terakhir di bagian kita ini, Paulus menyertakan pengorbanan diri yang ekstrim. Tentu ini semua dimaksudkan untuk benar-benar meyakinkan jemaat keutamaan kasih. Bahwa Paulus sangat rindu jemaat benar-benar sadar yang amat saya butuhkan, kebutuhan utama saya adalah kasih. Kasih akan membuat kita memiliki keinginan yang tepat terhadap karunia-karunia Roh Kudus dengan nubuat sebagai keinginan utama. Paulus katakan di sini, bahkan memiskinkan serta membakar diri sendiri tidak menjamin bahwa pelayanan kita punya dampak. Sekali lagi, bahkan memiskinkan dan membakar diri kita sendiri tidak menjamin pelayanan kita itu punya dampak. Karena itu penting banget untuk kita selalu refleksi diri, apakah pelayanan kita itu merupakan tindakan kasih atau bukan. Apakah saya melayani untuk sesama demi Kristus, atau ternyata untuk diri kita sendiri. Itu penting banget. Karena
Jika tidak untuk sesama demi Kristus, maka sehebat apapun pelayanan kita, itu nol besar. Itu bagikan gong yang kan kita dapati ya, banyak orang yang banyak banget pelayanan, tapi buat pusing, berisik doang dia. Kita nggak mau seperti itu. Kita mau mungkin sedikit pelayanan kita, tapi dampaknya itu mensejahterakan, menenangkan, memberi damai sejahtera bagi orang lain. Termasuk kita perlu pikirkan saat kita merenungkan kembali pelayanan Zoom kita ini. Saat kita lihat YouTube Persekutuan Doa Injil, sudah terlalu banyak video dari pelayanan Zoom ini. Kita perlu pastikan bahwa apa yang kita lakukan ini demi sesama, demi kemuliaan Kristus. Bagi sesama, demi kemuliaan Kristus. Hanya itu yang membuat pelayanan ini berdampak. Jika kita mau persempit sedikit, kita mau sama-sama lihat diri apakah banyaknya pembelajaran kita, pendalaman Alkitab yang kita lakukan, apakah itu mengubahkan kita? Jangan-jangan karena selama ini sudah bertahun-tahun kita lakukan ini, tetapi ternyata untuk diri kita sendiri, nggak heran firman Tuhan nggak berdampak bagi kita. Terlalu banyak ayat sudah kita baca dan dalami, ternyata nggak berdampak karena semua kita lakukan bukan demi sesama, bagi sesama, demi Kristus. Nggak ada kasih. Bukan tindakan kasih selama ini kita berzoom ria ini. Kita perlu pikirkan, kita perlu sama-sama koreksi, sehingga sungguh sama-sama firman yang kita belajar itu mengubahkan kita. Kita sungguh amat rindu pelayanan kita berdampak bagi sesama. Pelayanan kita membuat sesama yang bahkan tidak ikut belajar, tetapi bisa melihat hidup kita yang diubahkan oleh firman. Sesama bisa menerima dampak yang indah lewat pelayanan Zoom ini. Puji Tuhan, kita diskusi dulu setelah kemudian. Puji Tuhan, malam ini kita banyak nih. Ayo, mungkin ada yang mau bertanya atau menambahkan tentang pembelajaran kita kasih sebagai kebutuhan utama kita dalam hidup kita sehari-hari. Biar kasih itu jelas dan nyata dalam hidup kita ya. Memang benar-benar sulit kalau saya kalau saya pribadi gitu ya. Karena dulu berpikir udah bisa berbahasa roh, udah bisa apa namanya? Apalagi sekarang belajar firman sedikit banyaknya, maksudnya sedikit-sedikit ngerti gitu. Ternyata itu enggak juga ya, bukan tadi kan dibilang dewasa rohani itu bukan bisa berbahasa roh, bukan hikmat, bukan pengetahuan. Tapi itu semuanya memang itu dibutuhkan dalam dewasa rohani, tapi semuanya lebih ke bukan faktor utama gitu ya dalam hidup kita ya. Ya, kalau ada yang mau menambahkan boleh. Dari Agnes, dari Kak Suci, udah lama nih kita nggak ketemu Kak Suci. Karora, Niar, ayo, mumpung rame. Atau nanti aja ya. Oke, kita lanjut ya.
Kita masuk ke karakter dari kasih. Ya, kembali diingatkan, ayat-ayat ini amat sangat sering dikutip. Kita mau belajar dan belajar supaya bisa mengerti bagian-bagian ini secara lebih lagi tepat. Bagi kita sedang menggali sumur, kita benar-benar tidak terhalang oleh batu. Pembelajaran kita mencapai secara maksimal apa yang Tuhan ingin share kepada kita, limpahkan kepada kita lewat ayat-ayat ini. Puji Tuhan. Ciri-ciri kasih dalam bagian ini dapat menjadi tiga kelompok, dapat dibagi menjadi tiga kelompok. Pertama, dua ekspresi positif dari kasih, itu 4A. Sabar, murah hati. Kemudian itu pertama. Kedua, 8 kata kerja yang menunjukkan apa yang kasih nggak lakukan. Itu 4B sampai 6. Kedua. Ketiga adalah 4 kata kerja yang dikaitkan, disambungkan dengan segala sesuatu. Di sini juga kasih dikaitkan dengan iman dan pengharapan. Faith and hope. Ya, kita cepat sedikit karena waktunya. Kasih itu sabar. Tindakan kasih yang lebih bersifat pasif, yaitu menahan diri untuk tidak marah terhadap sesama yang berbuat jahat kepada kita. Lama menahan diri untuk tidak marah meski menderita. Kurang lebih seperti itu saya kita tafsirkan long suffering. Dalam bahasa Inggris disebutkan long suffering. Lama menahan diri untuk tidak marah meski menderita. Tentu bukan berarti ciri kasih ini meniadakan kemungkinan untuk kita marah. Marah bukan selalu dosa. Sedangkan kindness dalam bahasa Inggrisnya, love is kind, kasih itu murah hati, tindakan aktif. Jadi pasifnya sabar, aktifnya adalah bermurah hati, lakukan kebaikan kepada sesama demi kepentingan sesama. Ini diulang-ulang terus bagian ini. Sulit memang. Kita terlahir, dibesarkan, berada di dunia yang terus dan terus mencari kepentingan diri sendiri. Sulit sekali melakukan hal-hal yang Paulus tegaskan di sini. Selalu dan selalu tindakan kita bagi kepentingan sesama. Itu memang berat banget. Bahkan mustahil bagi kita dalam kemanusiaan kita. Karena itulah kita bergantung pada Roh Kudus. 4B sampai 5. 5 poin awal itu menunjukkan atau berkaitan erat dengan kondisi jemaat Korintus. Pertama, tidak cemburu. Itu menunjuk kepada golongan-golongan yang kita bahas di awal-awal 1 Korintus. Golongan Paulus, golongan Petrus atau Kefas, golongan Apolos, golongan Yesus. Itu kan kompetisi
antara golongan dalam jemaat. Itulah yang dimaksud dengan tidak cemburu. Kita jadi mengerti. Oh, itu loh yang ada di pikiran Paulus saat ia nulis, kasih itu tidak cemburu. Kasih itu melihat sesama jemaat itu sebagai rekan untuk saling melengkapi, saling membangun, bekerja sama demi kemuliaan Kristus. Bukan untuk bersaing. Bukan untuk saling melihat, saya lebih dewasa dari dia. Oh, dia lebih dewasa dari saya. Bukan itu. Kasih tidak memegahkan diri. Kembali, ini yang dilakukan oleh jemaat Korintus. Mereka memperlihatkan kelebihan mereka agar orang mengakui keberadaan mereka. Call attention to oneself, menunjukkan kelebihan mereka. Saya bisa ini loh, saya bisa berbahasa roh loh. Anda ini seharusnya menghormati saya. Love nggak seperti itu. Kasih nggak seperti itu. Kasih tidak memegahkan diri. Saat kalian jemaat Korintus minta jadi pusat perhatian, kalian nggak punya kasih. Tindakan kalian bukan tindakan kasih. Dalam bagian ini Paulus juga tegaskan, saat kalian merasa punya hikmat, punya pengetahuan, kemudian jago bahasa roh, tapi kemudian kalian berani menentang Paulus dan pengajaran yang sudah ia turunkan, yang sudah ia wariskan, kalian tuh benar-benar keterlaluan memegahkan dirinya. Dan itu kaitannya dengan poin ketiga, tidak sombong, kasih tidak arogan. Jemaat Korintus lancang menentang Rasul Paulus. Dan dosa yang lebih besar mereka lakukan adalah saat mereka tetap arogan ketika hidup dalam ketidakkudusan dan ketiadaan kasih. Mereka tetap bisa arogan. Ini kalau kita hubungkan dengan teologi sistematik, ini dosa yang mendekati dosa tidak bisa diampuni. Udah sedang hidup dalam dosa, masih bisa sombong. Kita kan saat udah salah, kita sadar kita buat salah nih. Kita merasa bersalah, malu, kita tunduk, kita. Tetapi jemaat Korintus sombong, arogan. Paulus tegaskan, kalian nggak punya kasih. Keempat, kasih itu tidak melakukan yang tidak sopan. Kasih itu nggak kasar. Love is not rude, tidak kasar. Ini menunjuk kepada tindakan jemaat Korintus. Pertama, saat para wanita menolak untuk memakai kerudung saat ibadah. Itu sama dengan mempermalukan para pria, jemaat pria. Kita sudah belajar di awal 1 Korintus 11. Dan terlebih, tindakan mempermalukan orang lain itu dilakukan oleh orang-orang atau jemaat-jemaat kaya saat perjamuan kasih. Mereka mempermalukan orang-orang miskin, jemaat-jemaat dengan ekonomi sulit. Mereka permalukan. Kasih nggak mungkin seperti itu. Kasih tidak melakukan yang tidak sopan. Kasih tidak kasar. Kasih
tidak mempermalukan sesama. Terus dan terus kita belajar. Tuhan Yesus tolong, Allah Roh Kudus mampukan kita semua. Kasih tidak mencari keuntungan sendiri. Kasih itu nggak bisa terima. Nggak bisa terima saat diajari bahwa menemukan potensi diri itu merupakan puncak kebaikan. The highest good. Nggak bisa terima mereka. Karena bagi kasih, puncak kebaikan adalah memberkati sesama demi kemuliaan Kristus. Itulah kebaikan tertinggi. Itulah kebaikan tertinggi. Oh, kasih itu nggak tertarik dengan tadi penemuan harga diri, seperti yang di seminar-seminar motivasi ajarkan. Bahkan saat kita di Alkitab atau dalam kita pendalaman Alkitab, kita belajar tentang bagaimana kita menemukan potensi kelebihan yang Tuhan tempatkan, kita tahu bersama, itu bukan akhir, itu bukan tujuan akhir. Menemukan potensi diri bukan tujuan akhir. Itu hanya sebagai alat sarana untuk memberkati orang lain demi kemuliaan Kristus. Ya. Keenam, kasih itu tidak pemarah. Kasih itu tidak mudah menjadi marah. Sangat mirip dengan kasih itu sabar. Kasih itu tidak mudah memberi reaksi terhadap aksi atau tindakan jahat yang sesama lakukan kepada kita. Sekali lagi, kasih itu long suffering, sabar. Tidak mudah memberi reaksi. Ada saatnya beri reaksi. Tetapi tidak mudah untuk kita marah. Keenam dan ketujuh ini bisa kita, kalau saya dapat, adalah ini tindakan atau, ya benar, tindakan kasih yang perlu dimiliki oleh orang-orang atau jemaat Korintus yang menjadi korban. Seperti tadi dicontohkan kan, ada jemaat-jemaat kaya yang mempermalukan jemaat-jemaat miskin. Jemaat-jemaat miskin perlu tidak mudah marah, dan nomor 7, jemaat-jemaat miskin perlu untuk tidak menyimpan kesalahan orang lain. Tidak mengingat-ingat, tidak merenung-renungkan tindakan jahat orang lain. Saat jemaat-jemaat yang jadi korban tadi, jemaat-jemaat ekonomi sulit, para budak yang sudah bebas, mereka hidup sederhana sekali. Tapi kemudian dipermalukan oleh para tuan tanah, oleh para majikan. Di saat masuk gereja, harusnya saling menghormati, saling melengkapi. Mereka dipermalukan. Nah, kasih diperlukan oleh para korban ini untuk menerima saat jemaat-jemaat yang kaya ini bertobat. Tidak lagi rude, tidak lagi kasar. Kasih yang bisa mempersatukan mereka kembali. Karena tanpa kasih, saat jemaat-jemaat kaya bertobat, jemaat yang miskin akan simpan salah jemaat-jemaat kaya. Ini kita belajar dan belajar. Tuhan Yesus tolong kita semua. Bagian-bagian akhir ayat 6 dan 7.
Ayat 6 katakan, ia tidak bersuka cita atas ketidakadilan. Buku ini memberi penjelasan yang cukup indah bagi kita. Nomor 8, kasih itu menolak untuk bersuka cita atas kejahatan. Kasih itu menolak untuk menggosipkan dosa sesama. Kasih itu tidak bersuka cita saat orang lain jatuh dalam dosa. Allah Roh Kudus tolong kita semua. Kita coba bayangkan kejadian di Taman Eden saat Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Saat itu kita bayangkan surga bersedih. Allah Trinitas, seluruh malaikat menangis lihat Adam dan Hawa. Tapi iblis adakan pesta perjamuan, bersorak-sorai mereka. Iblis dan malaikat-malaikat jahat bersuka cita, adakan pesta luar biasa. Kita bisa bayangkan seperti itu. Karena itu, saat kita melihat orang jatuh dalam dosa, kita happy banget. Kita termasuk pasukan iblis. Kita mau belajar kasih oleh firman dan Roh Kudus nyata dalam hidup ini. Terakhir, ayat 7, sebagai conclusion, kesimpulan, Paulus mendaftarkan 4 kata kerja. Terjemahan LAI itu tidak tepat. Terjemahan ini lebih tepat. Terjemahan sederhana Indonesia ini lebih tepat. Kasih itu bertahan menghadapi segala kesulitan. Itu yang jauh lebih tepat. 4 tindakan. Tindakan nomor 1 dan nomor 4. Bertahan hadapi segala sesuatu dan menanggung segala sesuatu. Sekali lagi, 1 dan 4. Bertahan hadapi segala sesuatu dan tabah, sabar, menanggung segala sesuatu. Itu bicara tentang kemampuan kasih menghadapi apapun yang ada sekarang, yang terjadi sekarang. Sedangkan nomor 2 dan 3 itu tentang bagaimana kasih itu sanggup menghadapi masa depan yang belum jelas, tetapi kita terus mengasihi. Itu yang kita belajar malam hari ini. Kasih itu kuat bertahan dalam menghadapi segala kesulitan, kasih selalu percaya, dan mengharapkan yang baik tentang orang lain. Kasih selalu tabah menanggung setiap keadaan. Tidak ada apapun yang kasih tidak bisa hadapi. Puji Tuhan, ini yang dapat saya share di malam hari ini. Silakan Ibu Rini pimpin dalam diskusi. Puji Tuhan, teman-teman, ada yang mau berbagi tentang pembelajaran malam ini tentang kasih yang sangat dalam. Boleh
dari Niar, dari Kak Aurora, dari Agnes, dari Kak Suci. Saya persilahkan. Halo, tidak ada ya. Oke, berarti kita, oh iya, makasih Niar, sama-sama. Kita akan tutup pembelajaran malam ini bila nanti baru kepikiran tentang yang mau ditanya atau terlalu dalam, benar memang terlalu dalam Kak Suci. Ya, ditanya bisa WA langsung, nggak sanggup berkata-kata ya bisa WA langsung ke Bung Semi, bener Kak Suci, langsung banyak banget ya kita tertegur dari pembelajaran kita malam ini, tapi biar kita percaya Roh Kudus yang akan memampukan kita, memberikan kita kemampuan untuk kita dapat lagi lebih baik lagi di hari-hari selanjutnya. Nanti saya minta Kak Suci ya yang berdoa untuk tutup dalam doa kita, doa pembelajaran kita malam ini. Ya, baik, mari kita bersatu dalam doa. Haleluya. Bapa dalam surga, kami bersyukur Tuhan pada saat malam hari ini. Terima kasih berkat-berkat-Mu dalam hidup kami, khususnya pada saat malam hari ini Tuhan. Kalau kami masih dapat mendengarkan firman-Mu Tuhan, yang boleh menyapa kami Tuhan Yesus bertemu dengan kami. Terima kasih Tuhan, sungguh kami masih terlalu banyak yang harus pahami tentang firman-Mu dalam kehidupan kami, dan kami sangat sadar Tuhan, kami masih sangat jauh dari standar rohani yang Kau inginkan dalam kehidupan kami sebagai pelayan-pelayan-Nya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dalam hal apapun yang boleh kami rasakan pada saat malam hari ini. Tuhan Yesus, Roh Kudus tolong kami Tuhan, kiranya dalam proses pembelajaran iman kami Tuhan, kami memohon kepadamu ya Tuhan Yesus, kuatkan kami Tuhan, biar kami sungguh memiliki karakter kasih-Mu yang sejati dalam kehidupan kami. Sekalipun Tuhan Yesus, kami harus belajar untuk menahan ego kami sebagai manusia yang sangat penuh kekurangan ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kasih yang indah itu meneguhkan kembali iman percaya kami. Kami harus sanggup bertahan, harus sanggup sabar menanggung segala sesuatu yang kami boleh alami dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi, dalam pekerjaan kami Tuhan, di dalam keluarga kami masing-masing, terlebih dalam pelayanan kami kepada-Mu ya Tuhan. Sungguh ini mungkin jawaban dari berbagai pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam pikiran dan hati kami selama ini. Terima kasih buat rahasia firman-Mu yang boleh kami dengarkan pada saat malam hari ini. Berkati terus Bung Semi dan Rini Tuhan Yesus dalam pelayanan mereka Tuhan, kiranya lebih banyak lagi berdampak, memberkati banyak orang yang mendengarkan firman yang diberitakan oleh hamba-Mu ini. Terima kasih buat malam hari ini Tuhan, kami tutup pembelajaran kami, kiranya sukacita yang dikerjakan Roh Kudus menjadi bagian kami semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Makasih semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Malam. Bless you. Malam. Dah.